Mulai tanggal 1 Desember 2018, Foodmart Supermarket Kebun Raya Bogor dan seluruh toko modern yang berada di Kota Bogor sudah tidak menyediakan kantong plastik. Kantong plastik tersebut berdampak sangat besar terhadap lingkungan, baik di darat maupun di lautan. Ayo pelihara bumi Indonesia dengan belanja asik tanpa kantong plastik. Alangkah baiknya sih kita menggunakan kantong seperti ini untuk berbelanja. Karena kita dapat belanja menggunakan kantong sendiri sehingga lebih bersih dan ramah lingkungan. Mendukung banget program pemerintah Botak Bogor tanpa kantong plastik karena menurut gua peduli lingkungan juga dan lebih keren aja. Dari 2017 sebenarnya agrowisata organik ini merupakan sebuah area pesawahan. Awalnya itu ladang pertanian yang amburadul. Memang naturalnya kita dari dulu tidak mengubah. Kita mempertahankan area pesawahan, namun menambahkan konsep pariwisata di dalamnya. Kampung agrowisata organik ini adalah wisata yang berbasis edukasi pertanian. Jadi dari dulu memang area pesawahan seluas 23 hektar. Jadi si petani itu tidak konsis penanamannya. Jadi bercampur. Kita manfaatkan berkolaborasi dengan Karang Taruna dan kemudian didorong oleh Dinas Pertanian sehingga muncullah sistem pertanian organik. Jadi tidak menggunakan pupuk pestisida, semuanya alami. Di agrowisata organik ini semua yang terlibat itu masyarakat. Dari masyarakat untuk masyarakat kepada masyarakat. Hampir semua yang ada di agrowisata organik ini pegawai, juru parkir, UKM ataupun yang berhubungan langsung dengan agrowisata organik itu merupakan warga Mulyaharja, khususnya di Ciharasas. Karena kenapa? Karena hasil dari pariwisata ini kita olah sehingga semua unsur itu terdampak peningkatan ekonominya. Konsep yang kita tampilkan di situ di agrowisata organik itu merupakan sebuah konsep kolaborasi. Di agrowisata organik ini merupakan tempat wisata baru di Kota Bogor ya, yang hadir di era masa pandemi COVID-19 ini. Makanya konsep dimunculkan yaitu konsep dengan area pesawahan dengan view Gunung Salak dan Kota Bogor yang terlihat jelas dari agrowisata organik Mulyaharja. Jadi selain itu kita ada wisata edukasi, ada wisata spot foto dan juga ada wisata kuliner. Saat ini pemerintah Kota Bogor telah mempunyai inovasi layanan publik, yaitu dengan berdirinya Mall Pelayanan Publik di Kota Bogor. Masyarakat dapat memanfaatkan sarana yang diberikan oleh pemerintah Kota Bogor dalam hal layanan publik. Yang pasti tujuan didirikannya MPP ini yang pertama adalah memberikan kemudahan. Yang kedua, dengan didirikannya MPP ini adalah dengan memberikan kepastian. Jadi, Mall Pelayanan Publik ini memberikan kemudahan dan kepastian layanan publik yang diberikan pemerintah kota kepada masyarakatnya. MPP Kota Bogor memiliki 14 tenan dan 203 layanan. Selain itu juga ada inovasi lainnya yaitu berupa booking online. Kita menggunakan aplikasi MPP Kota Bogor, jadi dari situ pemohon bisa mendownload dulu lalu melakukan registrasi booking layanan di aplikasi tersebut. Pemohon tidak perlu lagi datang berbondong-bondong ke MPP, cukup melakukan registrasi di rumah masing-masing. Dan kemudian nanti setelah registrasi bisa langsung datang ke MPP dengan menentukan jam berapa mereka mau datang ke MPP. Gitu. Alhamdulillah sangat mendukung sekali karena untuk kemajuan usaha saya juga. Awalnya pembuatan akte nih, tahu-tahu waktu pas ini diurusin juga dengan kakaknya. Kalau kita lihat di tahun lalu, di tahun 2020, seluruh layanan yang kita berikan itu jumlahnya sekitar 34.000. Jadi dari 203 layanan dan 14 tenan ini kita sudah melakukan layanan sebanyak 34.000 di tahun 2020. Sedangkan di tahun 2021 ini sampai dengan bulan April 2021 kita sudah melakukan dan sudah memberikan layanan sebanyak 6.080 layanan yang kita berikan kepada masyarakat Kota Bogor. Sangat bagus, ramah, cepat, mudah,
sangat membantu, lebih mempercepat, singkat juga, nggak membutuhkan waktu yang lama sih. Mungkin kendalanya hanya dari internet. Kalau internet kan harus kita punya kuota gitu, hanya itu saja sih kayaknya. Setelah adanya inovasi baterai ini, masyarakat lebih mudah dalam memberikan saran, pendapat, aspirasi, kemudian kegawat daruratan. Karena si baterai ini adalah sistemnya lebih cepat, lebih mudah, dan lebih bisa berkomunikasi dengan pemerintah Kota Bogor. Teknologinya yang digunakan adalah teknologi platform mobile, aplikasinya dapat diunduh. Saya tahu si baterai itu dari iklan layanan masyarakat yang ditampilkan di depan Mall Botani Square. Itu tentu sangat diharapkan ya oleh warga masyarakat, di mana sebelum ada si baterai ini masyarakat kadang-kadang kalau mau menyampaikan agak sedikit lama gitu pengaduan ini. Dan sebelum ada si baterai, ketika masyarakat ingin melapor, ketika ada aduan, aspirasi, kita suka bingung tuh mau mengarahkan aduan dan laporan tersebut kemana. Kami masyarakat itu kan ingin dilayani secepatnya oleh pemerintah ini. Aplikasi Sibadra ini tagline-nya cepat, mudah, dan terpadu. Jadi cepat, mudah aksesnya, kemudian untuk mudah ini semudah kita memposting foto di medsos, kemudian terpadu, kejadiannya bisa langsung ditindaklanjuti oleh OPD-OPD yang bersangkutan. Saran saya untuk pemerintah Kota Bogor melalui aplikasi Sibadra mungkin lebih digencarkan lagi sosialisasinya. Dengan kehadiran Sibadra ini masyarakat akan lebih dilayaninya oleh pemerintah Kota Bogor. Harapannya adalah beberapa fitur mungkin yang bisa dikembangkan oleh pemerintah Kota Bogor melalui aplikasi Sibadra, seperti fitur survei kepuasan masyarakat, hingga masyarakat bisa memberikan penilaian untuk kinerja pemerintah Kota Bogor. Kami dari Dinas PUPR selama ini momentum untuk pelaksanaan pedestrian Kota Bogor itu pada pekerjaan trotoar Kebun Raya. Kebun Raya itu dilaksanakan pada tahun 2016, sekitar panjangnya 4 km, di mana di situ kita melebarkan ya trotoar dari sebelumnya sekitar 3 atau 2 meter itu ke selebar 5 meter. Memang beberapa kendala ya di trotoar kita itu kan kalau melebarkan trotoar otomatis kan kita agak mengganggu jalan ya. Artinya dalam satu badan jalan kalau kita melebarkan trotoar artinya lebar jalan akan diperkecil. Tetapi selama ini kendala yang memang agak lebih kita rasakan itu ternyata trotoar itu banyak digunakan sebagai tempat pedagang. Artinya mungkin kan Kota Bogor juga beberapa program untuk lokalisasi pedagang dan sebagainya. Nah, kita itu biasanya terhambat di situ. Jadi ada beberapa tempat trotoar yang harus dijadikan pejalan kaki digunakan sebagai pedagang kaki lima. Kemudian ada juga yang memang tempat parkir yang kita memang belum bisa disediakan dan lain sebagainya. Tetapi dari kami Dinas PUPR sudah merencanakan titik-titik trotoar mana yang akan kita kembangkan. Mungkin bisa dalam jangka pendek, jangka panjang. Artinya dalam jangka pendek ini kan trotoar ini dengan selebar minimal 4 atau 5 meter ini kita bisa gunakan sebagai tempat olahraga, kemudian tempat jalan-jalan, ya tempat interaksi antar masyarakat Kota Bogor. Tetapi kalau dengan zaman sekarang dengan pandemi ini kan mungkin bisa dibatasi ya interaksinya, artinya harus ada jaga jarak. Manfaat lainnya kalau misalkan sudah terkoneksi nih antara trotoar satu dengan lain, antara jalan satu dengan jalan lain, mungkin bisa dikembangkan dengan wisata kuliner, kemudian dengan wisata lain lah yang memang ke depan ini akan menjadi concern Kota Bogor sehingga bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dengan adanya pedestrian yang dibangun oleh pemerintah ini, saya sebagai pengguna merasa mendapatkan hak saya, yaitu berupa kenyamanan dan keamanan saat saya berjalan kaki dan berolahraga. Jadi ABCDE itu singkatan dari Agriculture Based Community Development Environment, yaitu pembangunan lingkungan pada kelompok masyarakat berbasis pertanian. Jadi kami di sini mengajak masyarakat khususnya kelompok tani di Kota Bogor untuk sama-sama bersinergi program dan berkolaborasi kegiatan dalam menciptakan atau mewujudkan kampung-kampung tani perkotaan yang ramah lingkungan. Jadi inovasi ini adalah
terutama sekarang Bogor Berkebun, sebagai solusi terhadap keterbatasan lahan di perkotaan untuk bertani berkebun. Yang kedua juga solusi untuk sampah organik, di mana sampah organik ini bisa diolah menjadi sumber daya untuk pupuk, dan saat ini kita ada namanya itu adalah biokonversi BSF, Black Soldier Fly, di mana sampah organik ini akan diproses menjadi pakan alternatif ikan dan juga unggas, dan juga kaskutnya untuk pupuk organik. Dan yang ketiga adalah sebagai solusi terhadap sampah non organik, dalam hal ini adalah sampah organik seperti halnya bekas-bekas kemasan, botol aqua menjadi pengganti pewadahan atau pengganti polybag. Sebelumnya kan kita biasanya kalau ibu-ibu tuh suka punya cabai sisa yang akhirnya busuk. Nah, kita tanam di pot-pot yang ada di depan rumah. Ibu-ibu itu tidak tahu tentang pertanian, nah sedikit-sedikit bisa tahu tentang pertanian. Bogor Berkebun sebagai pertama solusi terhadap sampah organik, ya, dan juga solusi terhadap sampah non organik. Nah, ini bagian dari adaptasi dan perubahan iklim. Jadi bagaimana kita menjadikan sampah sebagai sumber daya di pertanian atau berkebun. Kita ada biogas, jadi sampahnya itu dikumpulkan dalam satu wadah. Jadi kita di samping punya pupuk padat, kita juga punya pupuk cair yang dihasilkan dari biogas itu. Jadi alhamdulillah di Kota Bogor dari tahun 2019 itu Poktan di Kota Bogor itu sekitar 190. Pada tahun 2016 itu KWT kami dibentuk dari SK Pak Lurah, itu namanya KWT Kentagor. Kenapa kita untuk saat ini pertanian? Karena itu cepat dihasilkan, cepat berputar, cepat dihasilkan, cepat bisa ditanam kembali gitu. KWT Kentagor itu mempunyai anggota 35 orang. Kita sering menyajikan olahan yang ada di kebun kita. Kalau tamu datang itu gitu, jadi kita bikin sirom markisa atau minuman sereh, peyek bayam, keripik bayam, atau puding daun kelor, atau yang ada di kebun kita itu kita bisa olah untuk kita sajikan ke tamu. Jadi kami mengawinkan kegiatan urban farming, Bogor Berkebun, bagian dari kota yang ramah keluarga, di mana masyarakat mudah mengakses, mendapatkan yaitu pangan yang sehat, dikonsumsi aman untuk lingkungan dan sejahtera untuk petani. Itu kita jaga alam, alam jaga kita.